saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa pada saat ini. Kita boleh bertemu kembali pada saat ini. Ini suatu anugerah Tuhan yang terindah, anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya ingin merenungkan firman Tuhan, satu firman Tuhan yang sungguh memberkati bagi saya, terkhusus pribadi saya, yaitu yang terambil dalam firman-Nya Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Orang biasa yang mempunyai doa yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya mengambil tokoh Nabi Elia. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Orang biasa yang mempunyai doa yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki doa yang luar biasa, yang seperti doa yang dimiliki oleh Bapak Elia ini. Dia seorang nabi pada zaman dahulu. Bapak Elia namanya. Jadi kita sebagai manusia biasa, orang biasa, tetapi manakala kita berdoa kepada Tuhan, kita memiliki kuasa, doa kita menjadi doa yang luar biasa berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, kita bisa melihat banyak mujizat-mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Kita boleh melihat itu dengan iman kita, dengan mata jasmani kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dan Elia adalah sama-sama orang biasa. Yakobus 5 ayat 17 mengatakan kita sama seperti Nabi Elia, sama-sama memiliki rasa takut. Kata Yunani yang digunakan adalah homoioupates, diterjemahkan dengan perasaan yang sama atau serupa, mempunyai arti. Dan kata Yunani homoioupates hanya digunakan 2 kali dalam perjanjian baru, yaitu dalam Yakobus 5 pasalnya yang ke-17 dan Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-15. Dalam Kisah Para Rasul 14 itu Paulus dan Barnabas melakukan mujizat sehingga mereka diperlakukan sebagai dewa, dan orang banyak mau memberikan persembahan korban kepada mereka. Maka mereka berseru di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 15, Tuan, mengapa kamu melakukan hal-hal ini? Kami juga adalah manusia dengan perasaan yang sama atau serupa dengan kamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama manusia biasa. Kita serupa dan mempunyai perasaan yang sama. Tetapi manakala kuasa Tuhan itu terjadi dan hidup berlaku atas diri kita, setiap anak-anak Tuhan, maka orang akan melihat kita menjadi manusia yang luar biasa. Jadi pada waktu homoioupates ini digunakan terhadap Elia, menunjukkan bahwa Elia bukanlah makhluk ilahi atau setengah Allah, bahkan bukan juga seorang superman rohani. Ya, karena ia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan juga mengalami hal-hal yang biasa seperti kita manusia, ya, yang terdiri dari kedagingan dan hawa nafsu, memiliki keinginan dan perasaan yang sama seperti kita. Karena itu dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dikatakan bahwa Elia juga memiliki rasa takut.
Ya, dan Raja-Raja 19 pas ayat yang keempat, Elia merasa putus asa dan frustasi, depresi sehingga mau meminta mati. Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada apa dengan Nabi Elia, seorang nabi Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus pada zaman itu? Nabi Elia baru saja membunuh 440 nabi Baal, penyembah berhala pada saat itu, dan ia membuat Isabel menjadi marah. Dan ia adalah nabi yang besar, tetapi ia takut kepada seorang perempuan yang bernama Isabel pada saat itu. Dan dia kabur pada saat itu, lari untuk apa? Menghindari gertakan, ancaman daripada Isabel pada saat itu yang mengancam dia. Jadi ketika kita menghadapi kesukaran atau situasi yang merasa diri kita kabur, maka kita sebagai manusia kita akan melarikan diri dan bersembunyi dan kabur di pegunungan, di tempat-tempat yang orang lain tidak bisa menemukan kita. Jadi itu terjadi juga di dalam diri Nabi Elia pada saat itu. Jadi pada 1 Raja-Raja 19 ayat 24, lalu Nabi Elia berkata, dia lelah dan meminta Tuhan mengambil nyawanya. Alkitab berkata bahwa Elia saja memiliki rasa takut. Sebagai manusia biasa dia memiliki rasa takut, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sebagai manusia yang biasa, sebagai manusia yang terbatas, lemah, seringkali Tuhan memakai diri kita, anak-anak Tuhan, secara luar biasa dahsyat, seperti yang terjadi di dalam diri nabinya Bapak Elia pada saat itu. Tetapi terkadang kita juga merasa drop sebagai manusia biasa. Kita merasa frustasi, kita merasa stres, yang menghadapi keadaan dunia yang pada saat ini juga. Itu wajar kita merasakan hal seperti itu, wajar, karena itu adalah perasaan, rasa yang seringkali manusia rasakan. Sering merasa stres, depresi, ya itu wajar karena kita manusia lemah dan terbatas. Di dalam logika kita, tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kita seringkali merasa lemah, merasa lelah menjalani kehidupan ini. Tetapi manakala kuasa Allah itu hadir di dalam hati kita, di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, maka itu semua akan merubah paradigma pemikiran kita, pandangan kita, perasaan kita, hati kita yang kita rasakan. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melewati setiap badai masalah, setiap keadaan kesukaran. Tuhan akan gantikan menjadi sebuah taman yang indah, padang yang gersang akan dibuat Tuhan menjadi sebuah padang yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manakala kita berada di dalam perlindungan kuasa Tuhan, dimensi ilahi itu, maka kita akan diubahkan Tuhan dari cara berpikir kita, cara pandangan kita, cara hati kita di dalam melihat, menilai segala sesuatu yang berada di tengah-tengah dunia ini. Semuanya akan berubah, semuanya akan diubahkan oleh Tuhan menjadi sebuah keindahan, sebuah dinamika, sebuah irama kehidupan yang sungguh indah. Jikalau kita bisa memainkan itu semua dengan cinta dan kasih daripada ilahi tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang luar biasa, memiliki doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, doanya dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ke-17b, ia telah berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Artinya adalah aku sangat menginginkan dan merindukan. Ya, merindukan apa? Kehadiran Tuhan. Menginginkan apa? Kehadiran Tuhan. Hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu hanya hati kita berbicara dengan Allah ilahi yang tidak kelihatan itu, dan kita boleh merasakan akan kehadiran Tuhan itu di dalam hati kita. Jadi kesungguhan Elia dalam berdoa terlihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-42, di mana sekalipun Ahab makan dan minum, Elia berlutut di dalam doa. Jadi
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka keajaiban akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ataukah kita berdoa tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Di dalam pemikiran kita, dikabulkan atau tidak, ya sudah, yang penting aku berdoa. Bukan begitu. Doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah doa yang merindukan hadirat Tuhan itu ada dan nyata kita rasakan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus merindukan hadirat Tuhan itu. Kita harus merindukan hadirnya kuasa ilahi itu di dalam hidup kita, di dalam hati kita terkhususnya. Tidak ada orang yang tahu, tetapi hati kita lah yang merasakan akan kehadiran kuasa ilahi itu dalam setiap diri kita. Doa yang dinaikkan dengan iman pada janji Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Itu menunjukkan iman daripada Elia. Kita bandingkan dengan Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Matius 21 ayat 21 sampai 22 dan Markus 9 ayat 23. Tetapi berbeda dengan iman zaman ini yang seringkali tidak didasarkan atas apapun. Iman Elia di sini didasarkan atas janji Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, doa yang seperti ini tidak mungkin dikabulkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam saat-saat krisis seperti ini, kesusahan kehidupan yang kita alami, ingatlah selalu akan janji Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, khususnya ayat 33, dan berdoalah berdasarkan janji itu. Tetapi pada saat yang sama jangan lupa atau lalai mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena itu adalah merupakan syarat yang utama bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa yang dinaikkan dengan tekun di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42-44 jelas menunjukkan ketekunan. Ada ketekunan di sana. Bayangkan sampai 6 kali Nabi Elia ini menyuruh bujangnya melihat tanda-tanda akan adanya hujan, dan tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Kalau kita yang jadi Nabi Elia pada saat itu, mungkin kita sudah lama berhenti berdoa. Tetapi Nabi Elia ini berdoa terus dengan tekun. Bandingkan dengan Lukas pasalnya 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Jadi kalau kita berdoa 1-2 kali belum terjadi apa-apa, belum terjadi mujizat, belum terjadi apa-apa yang kita harapkan, janganlah kita menjadi lemah iman kita. Janganlah kita mengeluh. Janganlah kita menjadi kendor pengharapan kita. Jangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seorang nabi saja yang diurapi Tuhan, dia berdoa sampai 6 kali. Dan dia menyuruh bujangnya untuk melihat apakah sudah ada tanda-tanda turun hujan pada saat itu. Tetapi bujangnya berkata belum ada setitik awan pada saat itu. Tetapi pada saat hambanya ini, nabinya ini berdoa terus sampai ke 6 kalinya. Dan sampai bujangnya itu melihat ada segumpal awan, setitik awan pada saat itu, tanda hujan akan turun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sampai kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah lemah iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Manakala kita berdoa 1-2 kali sampai 5 kali tidak terjadi apa-apa. Tetapi marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan?
Apakah doa yang kita naikkan itu sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak? Manakala kita mengoreksi diri kita, dosa-dosa, hal-hal apa yang menyakiti hati Tuhan, mari cepat-cepat kita ambil pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ambil langkah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sedangkan saja Nabi Tuhan sampai 6 kali dia berdoa, baru terjadi mujizat Tuhan. Apalagi kita bukan seorang nabi, kita hanya anak-anak Tuhan. Ini level nabi, ini adalah level tertinggi pada saat itu. Nabi, rasul-rasul, murid Kristus itu di atas daripada levelnya daripada umat Tuhan, jemaat Tuhan biasa. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran, suara ilahi itu di tengah-tengah dunia ini. Beliau pun berdoa sampai 6 kali, baru terjadi mujizat, tanda-tanda bahwa hujan itu akan turun ke tengah-tengah dunia ini. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mampukah saudara mengatasi dosa atau kelemahan tertentu? Mampukah kita menghadapi permasalahan hidup kita sendiri? Mampukah kita menghadapi masalah persoalan keluarga kita sendiri? Seringkali anak-anak Tuhan, anak-anak manusia tidak mampu mengatasi persoalannya sendiri. Kehidupan keluarganya sendiri, kehidupan di tengah-tengah gereja. Karena apa? Karena mereka lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka lupa melibatkan kuasa dan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam organisasi gereja, di dalam keanggotaan bergereja. Mereka lupa melibatkan kuasa dan kasih Tuhan itu. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan dalam segala apapun juga, tetapi kita sibuk memikirkan, memakai logika kita bagaimana jalan keluar yang akan kita tempuh. Nah, itu seringkali, jalan itu seringkali salah. Seringkali kita kecewa, seringkali kita menangis, manakala keputusan yang kita ambil adalah salah. Kita akan merasa kecewa, kita akan merasa frustasi, dan kita akan mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yakinlah ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan di dalam setiap doa orang-orang benar, di dalam setiap orang-orang percaya, dalam setiap doa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa di dalamnya. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan iman kita. Walaupun belum terjadi sesuatu, tetapi dengan mata iman kita telah melihat itu terjadi di depan mata kita. Itulah iman. Segala sesuatu yang belum terjadi, kita aminkan ya dan amin itu akan terjadi. Maka itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Berdoalah dengan yang benar, dengan hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi, kita manusia biasa dan mempunyai doa yang luar biasa. Poinnya yang ketiga adalah hasil daripada doa kita itu adalah doa yang luar biasa. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7c sampai 18. Tuhan mendengarkan doa Elia sehingga hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian setelah 3,5 tahun kemarau yang panjang, Elia berdoa kembali, maka hujan pun turun di atas bumi ini. Kita juga dapat mendapatkan jawaban doa yang luar biasa, asalkan kita percaya kepada Allah yang luar biasa itu, yang memegang kendali kehidupan kita. Jadi kita berdoa, jangan kita hanya membatasi doa kita itu sebatas logika kita, tetapi mari kita berdoa, kita memakai iman kita yang luar biasa di hadapan Tuhan itu, iman kita yang teguh di dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jikalau kita manusia biasa,
kita bisa memiliki doa yang luar biasa. Itulah anak-anak Tuhan yang ekselen di hadapan Tuhan. Memang kita adalah manusia yang biasa, kita manusia yang berdosa, tetapi manakala kita memiliki doa yang luar biasa, maka semuanya Tuhan akan menyertai langkah-langkah kita. Tanda anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan adalah dia memiliki doa yang luar biasa, baik itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Apa yang dia perkatakan pasti akan terjadi. Ya dan amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa doa anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang ekselen, doa anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, doa anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran hidup di hadapan Tuhan, yang telah disucikan dan telah dikuduskan Tuhan, dosa-dosanya diampuni, doanya itu akan naik seperti bola api, naik ke atas. Manakala dia berdoa, maka doa itu akan berbentuk seperti bola api dan dia naik ke atas serta menembus kerajaan-kerajaan setan itu. Diperlihatkan kepada hamba-Mu ini, hamba Yesus Kristus. Saya ingin berbagi kepada kita sekalian, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, Bapak Ibu, ya, tanda petik. Doa orang yang benar, bukan doa orang yang tidak benar, tetapi doa orang yang benar, yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan dari buah-buah anak-anak Tuhan, itu semua menghasilkan buah-buah yang manis, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah doa orang-orang yang benar, sangat besar kuasanya. Dan dia akan menembus tirai-tirai hitam yang tebalnya begini ya Bapak Ibu. Dan setan pun terkaget-kaget manakala dia menaikkan doa itu. Dia akan muncul seperti bola api dan dia akan naik ke atas, menembus tirai-tirai hitam itu. Ada berapa tirai hitam yang harus dilewati di atas udara ini, yaitu penghulu-penghulu udara, kerajaan-kerajaan duniawi, setan ada di udara. Dan sangat banyak tirai-tirai hitam itu, tebalnya begini Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diperlihatkan kepada hamba-Mu ini, dan hanya doa orang yang benar yang bisa tembus di hadapan Bapa Surgawi. Karena dia akan melewati tirai-tirai hitam itu sehingga naik ke atas sampai tembus di hadapan Bapa Surgawi. Manakala doa-doa orang yang tidak benar, yang perbuatannya tidak benar, yang kelakuannya tidak benar, yang sifatnya munafik, diterang dia buat lain, digelap dia buat lain, itu doanya akan mental Bapak Ibu. Hanya sampai di kerajaan setan, pada saat level pertama saja di dalam tirai hitam itu, doa itu akan mental. Dan doanya itu akan dijawab oleh setan, bukan oleh Tuhan, tetapi oleh setan. Hanya saja manusia di dunia ini bisa menilai doa orang seperti begitu, sangat indah kata-katanya, sangat manis kata-katanya, tetapi belum tembus sampai di Bapa Surgawi, kerajaan Bapa Surgawi. Karena itu melewati setiap tirai-tirai hitam sangat banyak di angkasa ini. Ya, hanya doa anak-anak Tuhan, orang-orang benar, yang doanya itu naik bagaikan bola api. Dan itu akan membakar tirai-tirai itu dan tembus naik ke atas. Sangat cepat larinya. Dan setan pun sampai terkaget-kaget melihat setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Doa anak-anak Tuhan yang hidupnya telah dikuduskan dan telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada perbedaan yang sangat nyata antara doa setiap anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang hidupnya telah dibenarkan oleh Tuhan, yang hidupnya telah dikuduskan dan dimurnikan oleh Tuhan, dan dia senantiasa merenungkan firman Tuhan itu dan taat melakukan
setiap firman Tuhan, tidak melenceng daripada firman Tuhan. Dia mau taat walaupun susah di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah doa yang sungguh-sungguh berkualitas. Milikilah doa yang luar biasa, walaupun kita manusia yang berdosa, kita manusia yang biasa, tetapi milikilah doa yang luar biasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa Surgawi. Manusia biasa, manusia berdosa, tetapi memiliki doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Maka setiap permintaan doa kita akan dijawab oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan di setiap doa yang kita naikkan, ada kuasa Allah di dalamnya. Sehingga kita manusia yang biasa akan dilihat oleh manusia lain. Orang-orang di sekeliling kita akan melihat kita adalah manusia yang lebih daripada manusia yang lain. Kita manusia akan dilihat oleh manusia lain. Kita akan berbeda dilihat oleh mereka. Kita akan dinilai kita memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain seperti pada umumnya. Karena apa? Karena Allah memberikan kuasanya kepada kita. Kuasa ilahi itu senantiasa beserta dengan kita manusia biasa yang memiliki doa yang luar biasa. Itulah iman. Belum terjadi, kita telah melihat sebelum segala sesuatu itu terjadi. Dengan iman kita, dan kita klaim semua itu, ya dan amin, di dalam kuasa, kasih, penyertaan Tuhan, semuanya akan terjadi. Manakala iman seorang anak Tuhan sebesar biji sesawi saja, maka ia akan bisa memindahkan gunung. Jikalau ia berkata, hai gunung, pindahlah engkau, beranjaklah engkau dari tempatnya. Itulah iman yang luar biasa. Tuhan inginkan kepada kita, anak-anak Tuhan, dalam keadaan seperti ini, situasi yang serba sulit semuanya, kita hidup seperti dikontrol, kita hidup seperti diatur, semuanya diatur, kebebasan kita seperti dirampas. Ya, inilah keadaan dunia sekarang ini. Ya, tetapi manakala kita memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan, iman yang ekselen, doa yang luar biasa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai langkah kita. Tuhan akan memberkati hidup kita dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani. Tuhan senantiasa memelihara kita. Kita seperti hidup di dalam sebuah taman. Bukan di padang gersang, tetapi di sebuah taman yang indah. Karena apa? Jiwa kita, roh kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak merasa khawatir, kita tidak merasa kekurangan segala apapun juga, karena yakinlah bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anaknya. Makan, minum, pakai, Tuhan akan mencukupkan kepada kita setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap, beriman, percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita gelisah, janganlah kita takut menghadapi keadaan dunia pada saat ini. Tetapi marilah kita bersuka cita, kita bergembira di dalam Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada kasih Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Ada penyertaan Tuhan yang selalu ada di setiap langkah hidup kita. Dan para malaikat Tuhan itu senantiasa menjaga dan mengawasi langkah-langkah, jalan-jalan setiap anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersandung di dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia ini. Kita tidak jatuh di dalam berbagai-bagai macam jerat-jerat iblis. Tetapi biarlah roh kita semakin bernyala-nyala layani Tuhan. Dan kita semakin bersemangat di hari-hari akhir ini. Kita memberitakan kabar sukacita, kabar jalan yang lurus, kabar jalan kebenaran itu kepada semua orang yang kita kasihi, semua orang yang kita kenal. Karena hanya satu jalan yang lurus,
yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Elohim, jalan yang lurus menuju ke pintu sorga, jalan kekekalan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, itu jalan KW, jalan Lucifer yang Lucifer buat. Tujuannya adalah menuju api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di seluruh penjuru dunia, bertobatlah kita sekarang. Kita persiapkan kehidupan kekekalan kita pada saat ini. Janganlah kita berfokus kepada dunia ini, tetapi mari kita persiapkan apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan nantinya. Kita persiapkan diri kita, jalan kekekalan kita. Apakah kita sudah mempersiapkan semuanya itu? Apakah kita telah menggantikan jubah kotor kita ini, jubah yang kita kenakan di dunia ini, dengan jubah kemuliaan Tuhan, jubah kebenaran dan kekudusan daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah disiapkan olehnya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan yang indah ini menjadi pengertian, menjadi mata kita terbuka, iman kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Saya mau pilih yang mana, jalan duniawi kah atau jalan surgawi kah? Nah, pilihan ada di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum terlambat waktu ini, kita pergunakan waktu yang singkat ini dipakai untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh agar hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah diri kita masing-masing dengan gaun terindah kita, dengan hasil yang kita kerja selama kita di dunia ini. Kita mempersembahkan semua itu kepada Tuhan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi selama waktu yang tersisa ini, layanilah saudara-saudarimu di dunia ini, layanilah sesamamu manusia di dunia ini. Bantulah mereka yang kurang makan, yang kurang beruntung hidupnya di sekeliling Anda, tetangga kiri kanan Anda. Lihatlah, bantulah mereka dengan cinta dan kasih sayang Anda, sehingga semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah sebagai bentuk kasih. Dan biarlah hanya Allah yang sumber kasih, sumber berkat itu akan membalas kepada setiap diri kita yang telah berbuat baik kepada sesamanya manusia, dengan kasih, dengan tulus, dan dengan cinta. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya menjadi mempelai yang indah, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.